perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik merupakan impian setiap orang. Kehidupan manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu menyadarkan kita betapa berharganya waktu yang harus dikelola dan dipergunakan sebaik-baiknya demi meraih harapan-harapan kehidupan yang terbentang jauh ke depan. Momen akhir tahun merupakan kesempatan untuk merenung, berkontemplasi, sekaligus melakukan evaluasi atas capaian yang telah ditorehkan dalam perjalanan hidup setiap pribadi. Memang sesuatu yang baru cenderung merangsang lahirnya spirit untuk melakukan perubahan. Namun untuk mewujudkan perubahan yang diimpikan, tentu tidak cukup hanya dengan membuat perencanaan. Butuh tekad, kemauan, janji, bahkan ikrar yang dikumandangkan oleh setiap orang dalam menghadirkan yang namanya perubahan. Akan tetapi sangat disayangkan karena resolusi akhir tahun kebanyakan berakhir dengan kegagalan. Hasil penelitian dari University of Scranton, Amerika Serikat mengungkapkan bahwa hanya 19% orang yang bisa memenuhi resolusi tahun baru yang mereka canangkan. Dari data yang dirilis majalah Popular Science, Associate Profesor bidang Psikologi Universitas Charlottetown, Ottawa, Kanada, Timothy Pisil mengungkapkan bahwa sebagian besar resolusi gagal karena biasanya orang hanya fokus pada tujuan yang belum diraih selama 1 tahun terakhir, dan yang lebih buruk lagi adalah fakta bahwa orang-orang hanya sekedar membuat resolusi tetapi tidak benar-benar melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Menurut psikolog Universitas Indonesia Dian Wisnuwardani, hal yang sering keliru dilakukan oleh para pembuat resolusi adalah memilih target yang tidak realistis. Padahal menurut Dian sangat penting untuk mengukur kemampuan diri. Jadi landasan penyusunan resolusi seharusnya mengacu pada kemampuan yang kita miliki. Target yang ditetapkan harus juga diukur dari kemampuan diri kita. Apakah kita mampu untuk mencapainya? Head of Center for Human Capital Development, PPM Management, Maharshi Anindya-Jati, mengungkapkan beberapa hal penyebab kegagalan saat menyusun resolusi akhir tahun. Kita terlalu percaya pada kemampuan diri kita, sehingga kita melihat diri kita lebih mampu dari orang lain dalam mencapai resolusi kita, sehingga kita tidak melakukan evaluasi yang pada akhirnya membuat kita gagal dan tidak mampu memenuhi apa yang kita impikan. Terlalu banyak keinginan yang ingin kita capai, sehingga kita gagal fokus, kita tidak membuat prioritas, dan akhirnya kita gagal. Tidak mampu membentuk kebiasaan baru. Kebiasaan terbentuk dari pengulangan perilaku. Kita mempersepsikan perilaku kita terkait dengan resolusi kita sebagai hal yang menyenangkan, sehingga pada saat kita akan melakukan eksekusi atas resolusi kita, kita tidak merasa nyaman, justru kita merasa terbeban, dan inilah yang menyebabkan kegagalan. Pakar neuroscience bisnis Lira Puspa menjelaskan bahwa dalam sistem otak manusia ada 4 cara orang menjalani hidup demi mencapai tujuan. Cara hidup yang pertama, malas untuk bermimpi. Tipe orang seperti ini adalah hidup dengan penuh pesimisme, bahkan untuk membuat resolusi saja malas. Tipe orang seperti ini terlalu melihat ke masa lalu. Cara hidup yang kedua, orang yang punya mimpi besar tapi tidak ada tindakannya. Tipe orang seperti ini adalah kebanyakan menghayal. Cara hidup yang ketiga, orang yang punya perencanaan
tapi pencapaiannya biasa saja. Mereka hanya melakukan hal-hal yang sifatnya standar. Cara hidup yang keempat, memiliki mimpi besar dan rencana yang matang, tetapi pelaksanaannya terkendala di tengah jalan. Menurut Lira, untuk mencapai tujuan resolusi, maka otak manusia harus berpikir ke depan, memiliki imajinasi, estimasi, dan determinasi yang kuat. Secara statistik, tidak banyak orang yang berhasil mencapai resolusi. Orang-orang yang sukses mencapai resolusi biasanya terampil mengkombinasikan 4 hal yang telah diuraikan. Resolusi pribadi merupakan sebuah upaya untuk melakukan perubahan perilaku. Oleh karena itu, mari kita pahami terlebih dahulu 5 tahapan perubahan perilaku yang diperkenalkan oleh 2 orang peneliti, Prochaska dan Di Clemente, melalui model Stage of Change, tahap-tahap perubahan. Tahap yang pertama, prakontemplasi. Ini adalah tahap di mana kita merasa bahwa perubahan belum diperlukan. Kita masih menikmati kebiasaan lama kita. Kita merasa belum butuh untuk berubah. Tahap yang kedua, kontemplasi. Kita mulai berpikir untuk berubah. Kita mulai menyadari pentingnya perubahan. Kita mulai merasa butuh untuk berubah. Pada tahapan ini adalah tahap yang paling kritis untuk mengambil keputusan, memulai atau berhenti dari perubahan yang kita rencanakan. Tahap yang ketiga, persiapan. Kita mulai mengambil keputusan, menyiapkan mental dan fisik untuk bertindak memulai perubahan. Tahap yang keempat, tindakan. Kita mulai bertindak. Misalnya bangun tidur, kita mulai berolahraga. Tahap kelima, pemeliharaan. Kita mempertahankan tindakan kita, menjaga konsistensi kita. Pada tahap ini dibutuhkan seorang pembimbing atau teman yang dapat menolong kita memonitoring tindakan-tindakan kita agar tetap selaras dan sesuai dengan perubahan yang kita inginkan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan, maka ada beberapa strategi yang dapat membantu kita mewujudkan resolusi akhir tahun yang sukses. Strategi yang pertama, membuat resolusi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Evaluasi hambatan, pencapaian, dan kesuksesan yang dialami. Strategi yang kedua, membuat perencanaan dengan pendekatan SMART. Fokus, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai jangka waktu. Strategi yang ketiga, membuat rencana yang realistis. Rencanakan tindakan melalui jadwal rutin, daftar tugas harian, atau tugas besar yang dibagi menjadi beberapa tugas kecil. Strategi keempat, tetapkan target waktu yang realistis. Jangka waktu setahun bisa diperkecil menjadi bulanan atau mingguan, sehingga tetap fokus dan konsisten. Strategi kelima, mencari dukungan dengan cara melibatkan orang-orang terdekat, mentor, atau komunitas yang ada dengan tujuan yang sama, sehingga memiliki daya dukung yang kuat. Strategi keenam, memberitahukan kepada orang lain tentang resolusi kita. Cara tersebut membantu memotivasi kita untuk membuktikannya. Strategi ketujuh, lakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Lacak kebiasaan secara teratur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya dan lakukan penyesuaian. Strategi kedelapan, fokus pada proses bukan hasil. Perubahan adalah proses, jadi jangan terlalu fokus pada hasil akhir. Strategi kesembilan,
Rayakan keberhasilan-keberhasilan kecil yang telah kita raih, misalnya mencapai target mingguan atau bulanan, agar kita terus termotivasi memenuhi resolusi kita. Selamat mencoba. Demikianlah ulasan kita kali ini tentang strategi sukses resolusi akhir tahun. Tetap berupaya dengan satu keyakinan, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Saya Yus Arif mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Salam sukses.